pelajaran hari ini kita awali dengan doa bersama dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Silakan dipimpin doa. Sair. Siap. Doa ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kira-kira sebelum kita belajar harus berdoa? Ada yang tahu nggak? Oke, ilmu yang kita pelajari bisa diserap. Terus ada yang lain? Dapat keberkahan. Ya. Jadi kalau kita berdoa sebelum pelajaran, ilmu yang kita pelajari bisa diserap, mendapat keberkahan. Tentunya harapannya bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Makanya kita harus berdoa. Oke, saya ya. Itu tentang pernikahan. Pasti udah sering lihat orang ijab kabul kan akad nikah. Di situ biasanya ada siapa aja? Mulai laki-laki, mulai wanita, wali, saksi. Ya. Itu sesuatu yang harus ada ketika akad pernikahan. Makanya pernikahan tidak akan sah kalau salah satu dari rukun tadi itu nggak ada. Semuanya harus ada. Laki-laki menikah dengan perempuan, terus yang perempuan dia harus pakai walinya bisa ayah kandungnya dan lain sebagainya. Harus ada saksi. Biasanya saksi itu kalau kalian sering lihat dari pihak laki-laki 1 orang, dari pihak perempuan 1 orang. Itu sahnya pernikahan. Oke, pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran, saya mau sampaikan bahwa dalam bab pernikahan nanti kita akan membahas tentang pernikahan, pengertian, hukum, syarat, rukun, khitbah, mahram, wali, saksi, dan ijab kabul. Itu materi-materi yang akan kita bahas selama bab pernikahan dalam Islam. Ya. Tujuannya pada pembelajaran ini nanti biar kalian bisa menganalisis tentang ketentuan-ketentuan pernikahan. Juga kalian tahu bahwa di Indonesia itu ada undang-undang pernikahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada juga namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam. Itu isinya tentang panduan-panduan pernikahan di Indonesia. Nah, nanti kita akan membahas itu satu-satu pada bab pernikahan dalam Islam, tentang yaitu pernikahan dalam Islam. Kalau kita mendengar kata pernikahan, semuanya udah paham lah ya. Apa itu pernikahan? Ada yang mau jawab? Silakan. Udah sering lihat lah pernikahan, ya. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dengan perempuan dengan akad menikahkan atau mengawinkan. Ya, betul. Jadi tujuan kita mempelajari pernikahan biar kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa sah hubungannya, bisa dianggap halal kalau adanya pernikahan. Ya. Oke, ini kita membahas tentang pernikahan. Tadi udah saya singgung apa itu pernikahan. Pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan, ya.
Tidak ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki dalam Islam. Perempuan dengan perempuan yang tidak ada, laki-laki dengan pohon pisang tidak ada, perempuan dengan boneka juga tidak ada. Jadi yang sah pernikahan dalam Islam itu antara laki-laki dan perempuan, tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini sepakat nggak? Terima. Yang laki-laki? Ada yang mau nikah sama batang pohon pisang? Amin. Ya meskipun kalian sudah tahu lah, ada fenomena di luar sana, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan boneka, laki-laki dengan mayat, ya, begitu dia yang perempuan. Itu kalau saya melihatnya, kalau mereka nggak sehat aja. Karena salah satu syarat sahnya pernikahan itu harus akalnya sehat antara laki-laki dan perempuan. Ya. Sekarang kan saya tanya, ini kan akalnya sehat semua kan? Jadi kalau dia udah gay, nanti dia umroh. Dalam masa akal itu. Jadi kalau yang akalnya sehat, yang laki-laki, ini akalnya sehat kan? Mau nggak nikah sama selain sama perempuan? Yang perempuan juga seperti itu. Mau nggak nikah selain sama laki-laki? Makanya yang saya lihat itu ya akalnya nggak sehat dan itu nggak sah dalam Islam. Jadi mereka akalnya harus sehat untuk pernikahan. Nanti kita akan bahas satu-satu apa namanya syarat rukunnya dari laki-laki dan perempuan. Kita bahas pengertian pernikahan dulu. Dalam KBBI, Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Kata nikah diambil dari bahasa Arab yang berarti menumbuhkan, menyatukan, persetubuhan dan perjanjian. Ya. Kalau kita ngomongin nikah, itu pasti antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan resmi yang menyatukan. Di situ ada hubungan, ada perjanjian, itu ada kata persetubuhan ya memang seperti itu. Namanya orang nikah itu salah satu tujuannya menghalalkan hubungan suami istri. Kalau nggak ada persetubuhan, nggak mungkin kalian lahir. Mulai dari mana kalian? Ya, dari batu. Dengan adanya kalian sebagai anak, yaitu hasil ikatan suami istri orang tua kalian. Itu tujuannya. Salah satu tujuannya untuk memperoleh keturunan, memperoleh anak, menjamin pernikahan. Bolehnya bersetubuh. Secara istilah, lanjut ke hukum pernikahan. Jadi pernikahan itu hukumnya tidak cuma satu ternyata, ada 4. Ada sunnah, wajib, makruh, dan haram. Kalau hukum asalnya memang sunnah pernikahan. Ternyata ada yang wajib juga. Yang wajib itu yaitu ketika bagi orang yang ingin menikah mampu dan dia khawatir kalau nggak nikah takut zina, terjerumus dalam zina. Dia fisiknya udah siap, usianya udah matang, penghasilan udah ada, umurnya udah cukup, punya pacar misalkan, ditambah apa nafsunya gede lagi misalkan. Jadi kalau lihat pacarnya itu udah bawaannya nggak tahan aja, pengen nabrak. Nah, orang dengan kondisi seperti itu hukumnya wajib untuk menikah. Bahaya kalau nggak segera dinikahkan.
takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang diharamkan itu kondisi wajib. Kalau makruh bagi orang yang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah pada istri dan anaknya, ya, ada haram. Jadi pernikahan itu ternyata ada yang haram ya, yaitu ketika maksudnya untuk menikah itu menyakiti perempuan yang ingin dinikahinya. Misalkan Sultan dia punya dendam sama siapa? Sama Najwa. Mungkin selama dari kelas 10, 11 sampai nanti kelas 12 cintanya selalu ditolak oleh Najwa. Dan kemudian si Sultan 10 tahun kemudian udah jadi orang sukses, udah kaya-kaya. Akhirnya Najwa mau. Tapi tujuannya Sultan hanya ingin menyakiti, melampiaskan dendamnya yang dulu itu waktu ketika iman. Nanti udah nikah sia-sia, udah dikasih makan. Di rumah dimarahin, terus ada kesalahan dikit aja diomelin. Ya. Ya atau sebaliknya lah ya. Intinya kalau dia niatnya dendam karena pernah tersakiti, nikahnya hanya untuk menyakiti pasangannya dan keluarganya, maka hukumnya haram. Ya seperti di film-film itulah ya. Ada lagi yang berbeda agama, yang ini jelas ya, dibahas. Kalau beda agama dilarang kita menikah. Kecuali kalau udah mau akad nikah, pacar kita udah baca syahadat, itu udah bisa, pokoknya udah baca syahadat tadi. Urusan sholat, zakat, puasa nanti setelah nikah. Maka rukun dan syarat nikah sudah saya singgung di awal tadi. Nikah itu laki-laki dan perempuan, kemudian harus ada namanya wali, ada apa lagi? Ada saksi. Dan ya, tanpa ini, salah satu ini nikahnya nggak sah. Mungkin kalian sebagian lihat akad pernikahan cuma ada laki-laki, yang perempuannya masih di dalam rumah ya. Sering kan lihat seperti itu? Itu nggak apa-apa, selama laki perempuannya masih ada nyawanya. Iya. Nah ya kalau di dalam rumah ternyata tiba-tiba sebelum akad nikah perempuannya udah nggak ada, dan kita nggak tahu ya. Ya jadi nikahnya nggak sah. Jadi nggak harus duduk dalam satu majelis, bisa berbeda tempat. Bahkan lewat video call itu sah akad nikah. Yang penting live ya, live itu kalau di sini udah bilang saya nikahkan kamu, saya nikahkan Sultan dengan Najwa dengan mas kawin emas 5 kg. Dicicil selama terus si Sultan jawab, itulah video call, saya terima nikahnya Najwa dengan mas kawin tersebut. Itu udah sah selama dia live langsung jawabnya ya. Kalau terputus nggak sah. Sinyal nggak boleh sinyal, nggak sah. Itu wali ya, sering kalian lihat biasanya ayah kandung ya. Kalau yang wali yang paling berhak untuk menikahkan perempuan itu ayah kandung, kakek kandung dari ayah laki-laki, saudara kandung ya, kakak kalian, mas atau adik kandung ya, boleh. Saudara kandung ayah kalian, Pak B, paman, om, itu semuanya wali kalian ya. Tanpa mereka nikahnya nggak sah.
Kalau udah nggak ada semuanya, ya udah terpaksa pakai wali hakim namanya. Nanti ada pihak KUA, ada penghulu. Ya, sebagai penutup materi kali ini, jadi pernikahan tadi apa? Antara laki-laki dan perempuan. Jadi pernikahan itu kesimpulannya akad atau hubungan antara laki-laki dan pernikahan untuk menghalalkan ya, berhubungan. Tujuannya seperti itu kesimpulannya. Ya. Tujuannya ya untuk menghalalkan hubungan, untuk memperoleh keturunan, ya. Ada yang menyambung silaturahmi karena udah nikah, jadi keluarganya banyak, kenalannya banyak. Itu kesimpulan dari pernikahan. Dari materi pernikahan tadi, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Nah, untuk setelah ini nanti saya kasih tugas, ya, nanti mengerjakan namanya LKPD, lembar kinerja peserta didik. Nanti akan saya share ke ketua kelasnya, silakan nanti dikerjakan dalam bentuk Google Form, ya, dikerjakan masing-masing. Jangan lupa tulis nama lengkap sama kelasnya, ya. Pesan saya yang terakhir, jadi pernikahan itu intinya antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki dengan tumpuk pisang, ya, laki-laki dengan boneka, ya, laki-laki dengan anime, ya. Punya khayalan nikah sama anime mulai sekarang dikurang-kurangi ya, kembali ke akal sehat ya. Yang perempuan juga seperti itu ya, kalau punya angan-angan nikah sama karakter film kartun dikurangi ya. Kalau orangnya masih ada wujudnya asli nyata ya masih normal lah ya. Yang penting nanti dia harus masuk Islam dulu. Beda negara gak apa-apa, mau nikah sama orang Malaysia, sama orang Jepang, orang Turki, boleh. Yang penting sama-sama Islam. Gak apa-apa. Ya, kalau jodohnya ternyata orang Timur Leste misalnya, kayak Krisdayanti sama siapa? Tahu Lemos, tahu gak ya? Itu kan pernikahan antar negara, itu boleh. Kuncinya harus sama-sama Islam, ya, harus diingat itu. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya rasa cukup. Nanti tugasnya saya share di ketua kelasnya. Terima kasih untuk hari ini. Dan mari kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhirul kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.